Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu internal yang berasal dari tumbuhan itu sendiri dan eksternal yang berasal dari luar tumbuhan itu sendiri. Pada faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu gen dan hormon. Gen merupakan materi genetik yang mengkode sifat tubuh makhluk hidup dan itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang meliputi bentuk, ukuran, warna, dan diferensiasi sel. Contohnya itu gen pengatur warna pada bunga mawar. Gen yang berbeda akan membuat bunga mawar ada yang berwarna putih, merah, hitam, dan biru. Kemudian yang kedua itu ada hormon. Hormon merupakan senyawa yang mengandung pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jenis-jenis hormon ini terbagi menjadi 5, yaitu ada hormon auksin, hormon sitokinin, hormon giberelin, asam absisat, dan gas etilen. Jadi yang pertama itu ada hormon auksin atau IAA. Hormon ini diproduksi di bagian pucuk dan akan diedarkan ke bagian bawah menuju batang dan akar. Fungsinya itu untuk merangsang pertumbuhan dengan mendorong pemanjangan sel. Kemudian auksin juga terlibat dalam dominasi apikal, pertumbuhan pucuk atas, dan menghambat pucuk samping. Auksin juga bertanggung jawab atas pembengkokan batang ke arah datangnya cahaya, atau disebut juga dengan fototropisme positif. Jadi proses fototropisme positif ini, jika posisi cahaya tepat di atas pucuk, maka persebaran auksin itu akan menyebar rata, itu akan membuat tumbuhan tumbuh ke atas. Sedangkan jika cahaya berada di salah satu sisi batang, maka persebaran auksin akan banyak di sisi gelap. Akibatnya pertumbuhan hanya di sisi gelap dan membuat batang jadi bengkok ke arah datangnya cahaya. Yang kedua itu ada hormon sitokinin. Hormon ini terutama diproduksi di bagian akar. Fungsinya itu berperan merangsang pertumbuhan tetapi dengan mendorong pembelahan sel. Kemudian berperan dalam dominasi lateral dengan mendorong pembentukan pucuk samping. Kemudian yang ketiga itu ada hormon giberelin. Hormon ini diproduksi di apikal akar, batang, daun muda, terutama di biji yang sedang berkembang. Fungsinya itu pertumbuhan dan perkembangan lewat pemanjangan dan pembelahan sel. Giberelin juga berperan dalam mengakhiri masa dormansi biji atau merangsang perkecambaran. Kemudian yang keempat itu ada asam absisat atau disebut sebagai ABA. Hormon ini diproduksi oleh di hampir semua tumbuhan. Kemudian asam absisat juga disebut sebagai hormon stres karena saat tumbuhan kekurangan air, asam absisat akan merangsang absisi atau pengguguran daun dan penutupan stomata. Fungsinya itu untuk menghambat pertumbuhan saat kondisi ekstrim untuk melindungi tumbuhan dari kekurangan air. Kemudian yang kelima itu ada gas etilen. Gas etilen ini merupakan satu hormon berbentuk gas diproduksi di hampir semua bagian tumbuhan. Fungsinya itu berfungsi dalam pematangan buah dengan meningkatkan produksi enzim hidrolitik sehingga buah akan menjadi lebih lunak dan manis. Baik.